Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minum Malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Gratis ya, Sobat Malam. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, di sebuah terminal kecil pinggiran kota Surabaya, sebuah bus malam jurusan Surabaya Madiun sudah bersiap untuk berangkat. Bus tua berwarna biru itu berdiri di bawah cahaya lampu terminal yang redup, dengan cat pudar dan aroma solar yang menyengat menusuk hidung. Mesin bergetar pelan, menimbulkan suara dengungan berat yang bercampur dengan desis udara malam. Sutrisno, sopir bus berusia 40-an, duduk di balik kemudi dengan wajah lelah. Bajunya sudah basah oleh keringat, meski udara terasa dingin menusuk. Tangan kasarnya menggenggam setir erat-erat, sementara pandangan matanya sesekali mengarah ke spion dalam yang hanya memantulkan bangku-bangku kosong di bagian belakang. Dari 40 kursi, hanya 5 yang terisi malam itu. Bus begitu sepi, seakan hanya menjadi ruang hampa yang bergerak perlahan di jalanan gelap. Kondekturnya, Jono, seorang pria kurus dengan wajah cekung, sudah setengah tertidur di bangku paling depan. Suara dengkurnya samar-samar terdengar, menambah kesan muram di dalam kabin bus. Sementara itu, penumpang lainnya sudah terlelap. Kepala mereka bersandar ke jendela yang dingin. Begitu jarum jam menunjuk pukul 11 malam, Sutrisno memutar kunci. Mesin meraung lebih keras, bus pun perlahan keluar meninggalkan terminal. Jalanan Surabaya menuju arah Madiun malam itu sepi. Hanya ada cahaya lampu jalan yang kadang menyala, kadang padam. Bau aspal basah terbawa angin malam, membuat udara di dalam bus terasa lembab. Sutrisno mencoba mengisi kesunyian dengan siaran radio. Namun suara statis lebih dominan daripada lagu. Akhirnya ia mematikannya, meninggalkan hanya suara mesin dan deru angin. Malam semakin larut, jalan semakin kosong. Semakin jauh mereka melaju, semakin sedikit lampu yang terlihat. Saat bus memasuki daerah Ngawi, kabut tipis mulai turun. Pandangan ke depan samar, seolah bus bergerak menembus lorong putih yang tak berujung. Sutrisno mengusap kaca depan dengan tangan, tapi embun tetap menempel. Dinginnya menusuk kulit jari. Dan disinilah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika bus melewati sebuah halte tua di pinggir jalan, Sutrisno melihat sesosok berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Sosok itu berpakaian lusuh. Tubuhnya tegak kaku, wajahnya pucat. Sutrisno mengerem pelan, karena menurut aturan siapapun yang menunggu harus diangkut. Bus berhenti. Pintu depan berdecit saat terbuka. Angin dingin menyeluak masuk, membawa aroma tanah basah yang pekat, seperti tanah kuburan sehabis hujan. Sutrisno menoleh sebentar, ingin memastikan siapa orang itu. Namun anehnya, langkah sosok itu terdengar sangat berat, seperti menyeret-nyeret, padahal tubuhnya kurus dan ringan. Pria itu masuk tanpa sepatah kata pun. Bajunya kusam kecoklatan, seperti pakaian lama yang sudah jarang dicuci. Wajahnya begitu pucat, matanya sayu seakan menatap ke kejauhan. Ia duduk di kursi paling belakang, sendirian, tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Sutrisno merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam bus mendadak jauh lebih dingin. Bahkan jendela di sampingnya mulai berembun. Ia menoleh sebentar ke arah Jono, kondektur yang masih setengah sadar, lalu berbisik pelan. John, kau rasa dinginnya malam ini wajar nggak? Jono menggerakkan kepalanya malas. Matanya setengah tertutup. Jangan lebay, Riz. Namanya juga malam.
Lalu ia kembali memejamkan mata. Tapi bagi Sutrisno, ada yang tidak beres. Ia tahu betul jalur ini, dan dingin seperti itu biasanya hanya ada ketika melewati hutan jati, bukan di jalan terbuka seperti sekarang. Ia mencoba menenangkan diri, menatap lurus ke depan, memfokuskan diri pada jalan. Namun rasa itu tak bisa diusir. Dari kaca spion, ia melihat sosok penumpang baru itu duduk tegak, tak bergerak sedikit pun. Matanya kosong, menatap lurus keluar jendela yang gelap. Tidak ada tanda-tanda ia mengantuk atau ingin beristirahat. Bahkan, dari sudut pandang Sutrisno, dadanya tak terlihat naik turun seperti orang bernapas. Suara bus yang meraung kini terdengar lebih keras, seolah-olah sedang melawan beban yang tak terlihat. Kursi di bagian belakang sesekali berderit sendiri, padahal tak ada yang bergerak. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jalanan semakin sepi, semakin jarang ada kendaraan lain yang melintas. Di kiri kanan hanya ada sawah gelap yang tertutup kabut. Aroma tanah basah makin kuat, menyelinap masuk ke hidung. Sutrisno sampai harus membuka sedikit kaca jendela untuk menghirup udara segar, tapi yang datang justru angin dingin yang membuat tangannya menggigil. Rasa takut itu semakin nyata saat ia melirik lagi ke spion. Sosok penumpang itu tetap di sana, duduk, diam, kaku. Dan yang lebih membuat jantung Sutrisno berdetak kencang, ia merasa tatapan sosok itu tidak benar-benar melihat keluar jendela, melainkan menatap sesuatu atau mungkin menatap ke arah spion, menatap dirinya. Sutrisno segera membuang pandangan, kembali fokus ke jalan. Tapi ia tidak bisa mengusir bayangan itu dari kepalanya. Bus terus melaju menembus kabut, meninggalkan jalan yang semakin sunyi. Hanya ada suara mesin, deru angin, dan detak jantung Sutrisno yang semakin tak teratur. Ia mencoba menenangkan diri dengan berzikir pelan, tapi bibirnya keluh, lidahnya berat, seolah udara dingin itu menelan seluruh kekuatannya. Detik-detik berlalu begitu lambat, seakan waktu terjebak di dalam kabin bus itu. Hingga akhirnya, ketika bus melewati tikungan gelap, Sutrisno merasakan sesuatu. Kursi belakang berderit sekali lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada yang bergeser. Ia menoleh sekilas ke spion. Dan kursi itu kosong. Penumpang terakhir yang tadi naik tidak lagi duduk di sana. Sutrisno menahan napas, matanya membelalak ke arah spion. Ia yakin baru saja ia melihat seorang penumpang duduk di sana. Wajah pucat, baju lusuh, tatapan kosong ke jendela. Tapi kini kursi itu benar-benar kosong, seperti tak pernah ada siapapun yang mendudukinya. Bus terus melaju pelan menembus kabut. Suara mesinnya berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Sutrisno mendegakkan punggung, tangannya berkeringat dingin menggenggam setir. Ia berpikir keras, mencoba mencari alasan logis. Mungkin penumpang itu pindah kursi, mungkin ia turun diam-diam tanpa aku sadari. Tapi bagaimana bisa? Pintu bus terkunci rapat, dan kondektur ada di depannya. Udara di dalam kabin semakin aneh. Semula hanya dingin menusuk, kini bercampur bau yang tak wajar. Bau anyir, menyengat, seperti darah yang mengering bercampur lumpur basah. Aromanya menusuk hingga membuat perut mual. Sutrisno melirik Jono, berharap kondektur itu juga menyadarinya. Jono, yang tadi sempat terkantuk-kantuk, kini duduk tegak dengan wajah pucat. Ia menutup hidung, matanya menatap ke arah bangku belakang. Riz, kau lihat nggak? Kursi belakang barusan
Ada orang kan? Sutrisno hanya bisa menelan ludah, tak menjawab. Ia tahu kalau ia mengatakan iya, maka Jono akan semakin panik. Tapi diamnya justru membuat suasana jadi lebih mencekam. Bus melaju di jalan hutan. Kanan kiri dipenuhi pohon jati tinggi menjulang. Cahaya lampu depan menembus kabut tipis, hanya memberi jarak pandang beberapa meter. Selebihnya gelap pekat. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara jangkrik. Hanya ada desis angin dingin yang masuk lewat celah jendela. Kursi belakang kembali berderit pelan, seperti ada yang duduk lagi di sana. Perlahan, Sutrisno mengarahkan pandangan ke spion. Dan kali ini, ia benar-benar ingin menghentikan busnya. Sosok itu kembali ada, duduk di kursi belakang, dengan posisi tubuh sama persis seperti sebelumnya. Hanya saja, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya lebih jelas terlihat meski cahaya dalam bus redup. Kulitnya kehijauan, pucat, dan matanya kosong. Bukan kosong biasa, melainkan benar-benar lubang hitam tanpa bola mata. Rongga gelap yang seperti menyedot siapapun yang menatapnya terlalu lama. Sutrisno segera membuang pandangan. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Tangannya bergetar di atas setir, membuat bus sedikit oleng. Jono meremas lututnya, gemetar, lalu berkata dengan suara bergetar, Riz, aku tadi lihat kakinya nggak nempel lantai. Ucapan itu bagai petir di telinga Sutrisno. Ia sudah merasakan ada yang aneh. Tapi mendengar kalimat itu membuat keringat dinginnya mengucur deras. Bayangan buruk langsung memenuhi kepalanya. Sosok itu bukan manusia. Penumpang lain mulai terbangun karena bau busuk yang semakin tajam. Seorang ibu menutup hidung dengan kerudungnya. Wajahnya menegang. Seorang pemuda menatap ke belakang dengan mata lebar. Lalu segera menunduk, pura-pura tidur. Tapi tubuhnya bergetar hebat. Suasana dalam bus kini bukan hanya mencekam, tapi juga panik dalam diam. Sutrisno mencoba berpikir jernih. Ia tahu kalau ia berhenti tiba-tiba, justru bisa membuat keadaan lebih parah. Ia hanya bisa terus melaju, berharap jalan segera membawa mereka keluar dari hutan itu. Tapi setiap tikungan yang ia lewati hanya memperlihatkan jalan panjang yang sama. Gelap, berkabut, tak berujung. Di kaca jendela, embun mulai membentuk jejak-jejak aneh. Seperti goresan jari panjang yang menulis sesuatu dari luar. Garis-garis itu tidak beraturan, tapi menimbulkan kesan seolah ada tangan yang berusaha masuk dari balik kaca. Sutrisno semakin merinding. Udara di dalam bus semakin dingin, hingga ia merasa seperti duduk di dalam ruang mayat. Kursi belakang kembali berderit. Suaranya lebih keras, seperti ada beban yang berpindah. Sutrisno tahu, kalau ia menoleh lagi, ia akan melihat sesuatu yang lebih buruk. Tapi rasa penasaran itu menghantuinya, memaksa matanya untuk melirik ke spion sekali lagi. Dan kali ini, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Sosok itu tak lagi hanya duduk diam. Tubuhnya condong ke depan, wajah pucatnya menunduk, rambut kusut menutupi sebagian wajah. Dari rongga hitam matanya, ada cairan gelap menetes, jatuh ke lantai bus. Setiap tetes menimbulkan bau busuk menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah yang semakin kuat. Bus mendadak berguncang, seperti melewati jalan berlubang besar. Tapi Sutrisno tahu, jalan di sana rata. Itu bukan guncangan biasa.
Itu seperti ada sesuatu yang menabrak dari bawah bus. Getarannya merambat sampai ke setir, membuat giginya bergemeletuk. Jono memeluk dirinya sendiri. Matanya terus menatap ke belakang, meski air mata sudah menetes. Tris, aku nggak kuat. Itu bukan manusia. Sutrisno menahan napas, mencoba tetap fokus pada jalan. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Bau anyir itu kini bercampur dengan aroma lain. Aroma busa sabun, seperti aroma dari kain kafan yang baru dimandikan. Dan saat ia menyadarinya, embun di kaca depan bus membentuk pola yang mirip belitan kain putih panjang. Bus terus melaju dalam diam yang mencekik. Penumpang sudah menutup wajah mereka. Ada yang berdoa pelan, ada yang menahan tangis. Sutrisno tahu ia harus tetap tenang, tapi matanya tak bisa berhenti melirik spion. Sosok itu kini semakin dekat. Ia tidak lagi duduk di kursi belakang, tapi perlahan berdiri, tubuhnya kaku, bergerak maju di lorong bus. Langkahnya berat, menyeret, tapi suaranya jelas terdengar di seluruh kabin. Krek, krek, krek. Setiap langkah meninggalkan noda basah di lantai bus. Noda berwarna gelap, seperti tanah merah bercampur cairan busuk. Sutrisno menggenggam setir semakin erat. Tangannya gemetar. Bus terasa semakin dingin. Napasnya membeku di udara. Sosok itu berhenti di tengah lorong. Tubuhnya kaku, kepalanya menunduk. Semua penumpang menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara. Lalu, perlahan, kepala sosok itu terangkat. Rongga matanya kosong, hitam pekat, dan mulutnya terbuka mengeluarkan suara serak seperti berasal dari dalam tanah. Aku cuma mau pulang. Itulah yang terjadi pada Sutrisno malam itu. Sopir bus yang sudah puluhan tahun menguasai jalur Surabaya-Madiun itu kini hanya bisa membeku di balik kemudi. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, membuat tengkuknya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel di sana. Suasana dalam bus benar-benar membeku. Tak ada yang berani bersuara, bahkan napas pun ditahan. Hanya suara mesin bus yang meraung tersendat, seperti dipaksa melaju meski tenaganya hampir habis. Lampu kabin berkedip-kedip, sesekali padam, lalu menyala kembali dengan cahaya kekuningan yang redup. Jono, kondektur bus, kini memeluk lututnya sambil berdoa pelan. Wajahnya pucat pasi, matanya tidak berani menatap ke arah lorong bus. Penumpang lain juga sama, ada yang menutup wajah dengan jaket, ada yang menunduk sambil gemetar, dan ada pula yang komat kamit membaca doa. Semua berharap malam itu cepat berakhir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sosok itu dengan tubuh kaku berdiri tegak di lorong. Kain putih yang kusut menempel di tubuhnya, lembab dan berbau tanah basah. Dari bawah kain itu menetes cairan hitam yang menodai lantai bus. Setiap tetes terdengar jelas di telinga semua orang. Plok, plok, plok. Seperti darah bercampur lumpur yang baru diangkat dari liang kubur. Sutrisno mencoba menguasai diri. Tangannya yang gemetar memutar kunci, berusaha menjaga agar bus tetap berjalan. Namun tiba-tiba, mesin menggeram keras lalu meredup.
roda bus berhenti di tengah jalan hutan, tepat di tikungan gelap. Mesin mati, lampu kabin meredup, dan suasana langsung tenggelam dalam kegelapan pekat. Udara di dalam bus mendadak makin dingin, menusuk hingga ke tulang. Sutrisno bisa merasakan setiap hembusan napasnya berubah menjadi uap putih. Bau anyir semakin menjadi-jadi, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar, seperti berasal dari jauh, dari sebuah upacara pemakaman yang tak kasat mata. Dalam kegelapan itu, terdengar suara gesekan, berat, kaku, suara langkah menyeret dari lorong. Krek, krek, krek. Lalu, dari arah belakang, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat. Aku cuma mau pulang. Suara itu seperti bergema dari dalam tanah, dalam, parau, dan membuat bulu kuduk seluruh penumpang berdiri. Sutrisno mencoba bicara, meski suaranya gemetar. Kemana, Mas? Pulang kemana? Hening. Tak ada jawaban selain suara nafas berat yang membuat kaca bus berembun semakin tebal. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ke desa di ujung hutan, kau tahu jalannya. Padahal Sutrisno sama sekali tak mengenal jalan ke desa yang dimaksud. Namun entah kenapa, saat ia memutar kunci, mesin bus langsung menyala kembali. Seolah-olah sosok itu memberi izin untuk melanjutkan perjalanan. Dengan tangan yang masih gemetar, Sutrisno menekan pedal gas. Bus bergerak perlahan, memasuki jalan sempit yang bahkan ia tidak ingat ada di peta. Jalan itu gelap gulita. Kanan kirinya hanya hutan jati yang berdiri rapat seperti dinding hitam. Roda bus berderit di atas tanah yang tidak rata. Sesekali roda melindas ranting kering, menimbulkan suara patah yang tajam di telinga. Cahaya lampu depan bus hanya mampu menembus beberapa meter. Sisanya kabut tebal menutup pandangan. Udara di dalam bus semakin dingin. Dinginnya tidak wajar, seakan berasal dari dalam bumi. Penumpang mulai menggigil. Ada yang memeluk tubuh sendiri, ada yang menutup telinga agar tidak mendengar suara langkah menyeret itu yang masih bergema samar di lorong bus. Di setiap tikungan, Sutrisno merasa seperti tidak pernah sampai. Jalan itu terus memanjang, berkelok, tapi tidak berujung. Ia bahkan merasa busnya sedang berputar-putar di tempat yang sama. Namun yang aneh, meski ia tidak tahu arah, setir bus seolah bergerak sendiri, mengarahkannya masuk semakin dalam ke jalan sempit itu. Di luar, hutan tampak semakin padat. Pohon-pohon besar seperti menutup jalan. Tapi setiap kali bus mendekat, pohon-pohon itu seakan bergeser, memberi jalan, seolah mereka sedang dipandu, tapi bukan oleh manusia. Aroma kemenyan makin kuat. Kabin bus kini dipenuhi bau bercampur, anyir darah, tanah basah, dan wangi kemenyan yang menusuk. Para penumpang menutup hidung, sebagian mulai menangis pelan, tapi tidak ada yang berani meminta turun. Semua tahu, bus ini sedang menuju ke tempat yang bukan tujuan mereka. Tiba-tiba, dari jendela, terlihat bayangan-bayangan putih bergerak di antara pepohonan, seperti kain panjang yang berkibar di udara, melintas cepat, hilang, lalu muncul kembali. Bayangan itu berjumlah banyak, seolah mengiringi bus dari sisi kanan dan kiri. Suara kain berkibar terdengar jelas di telinga, meski jendela tertutup rapat. Sutrisno hampir kehilangan akal sehatnya. Tangannya basah oleh keringat dingin,
Tapi matanya tidak berani lepas dari jalan. Ia tahu, sekali ia berhenti atau salah belok, mungkin malam itu akan jadi akhir hidupnya. Bus akhirnya keluar dari hutan dan berhenti di depan sesuatu yang menyeramkan. Sebuah gapura tua dengan tulisan yang nyaris tak terbaca karena tertutup lumut. Di balik gapura itu terlihat deretan rumah kayu reyot, berdiri miring seakan hampir rubuh. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada tanda kehidupan, hanya sunyi yang memekakan telinga. Sutrisno menekan rem. Bus berhenti. Tangannya gemetar, matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak tahu harus apa. Lalu dari lorong bus, terdengar suara kain menyeret lantai. Sosok itu bergerak maju, menuju pintu depan. Tubuhnya kaku, kepalanya tertunduk. Ketika ia berdiri tepat di samping Sutrisno, udara di sekitar terasa semakin dingin, sampai embun menetes dari kaca jendela. Sutrisno menunduk, tak berani menatap. Dari dekat, bau tanah basah bercampur anyir darah menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga dadanya terasa sakit. Pintu bus terbuka sendiri, berdecit panjang. Angin dingin dari luar menerpa masuk, membawa aroma kematian yang semakin kuat. Sosok itu turun perlahan, melangkah menuju desa gelap di depan. Sutrisno hanya bisa duduk terpaku, matanya menatap sosok itu berjalan kaku masuk ke dalam kegelapan desa. Tubuhnya seakan menghilang di telan kabut, meninggalkan jejak basah di tanah. Tapi ketika ia menoleh ke kursi belakang, Sutrisno terkejut bukan main. Kursi yang tadi kosong, kini basah oleh lumpur merah, seolah baru saja diduduki sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Bus bergetar pelan, lampu kabin berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dan di luar sana, di balik kabut, terdengar suara-suara lain. Bukan hanya satu, tapi banyak. Suara menyeret, suara kain berdesis, suara napas berat yang datang dari segala arah. Sutrisno menggenggam erat kemudi, meski busnya sudah berhenti. Tubuhnya gemetar hebat, dadanya naik turun cepat, dan ia merasa seperti tidak bisa bernapas lega. Semua orang di dalam bus sama, ketakutan, pucat, menunduk. Tidak ada yang berani menoleh keluar jendela. Hanya satu hal yang jelas, bus mereka berhenti tepat di depan sebuah desa yang aneh. Desa itu seolah mati. Rumah-rumah tua tampak berdiri rapuh, sebagian miring, dindingnya berlumut, atapnya berlubang. Tidak ada satupun lampu penerangan, tidak ada api, tidak ada cahaya dari dalam rumah. Jalanan desa dipenuhi kabut tipis yang membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Sutrisno menelan ludah. Suaranya bergetar saat mencoba memanggil Jono. John, lihat enggak? Ada orang di sana. Jono yang sejak tadi menunduk sambil komat kamit akhirnya mengangkat wajahnya pelan. Matanya berair, suaranya nyaris tak terdengar. Pak, itu bukan orang. Perlahan Sutrisno menoleh. Di ujung jalan desa, di balik kabut, terlihat bayangan-bayangan putih berdiri diam. Jumlahnya banyak, mungkin belasan. Tingginya seukuran manusia, tapi tubuh mereka tidak bergerak. Hanya kain putih panjang yang berkibar pelan, meski angin malam itu nyaris tidak ada. Sutrisno bisa merasakan darahnya berhenti mengalir. Tubuhnya kaku. Tiba-tiba,
salah satu bayangan itu bergerak. Kain putihnya melayang perlahan maju ke arah bus. Tidak menyeret kaki, tidak melangkah, tapi melayang kaku. Dari kejauhan terdengar suara berisik seperti tanah basah yang digali bercampur bau busuk yang menusuk ke dalam bus. Semua penumpang kini menjerit tertahan. Ada yang menutup mulut dengan kedua tangan, ada yang menangis pelan, ada yang memejamkan mata erat-erat. Sutrisno segera memutar kunci, berusaha menyalakan mesin bus, tapi mesin hanya berderit lalu mati lagi. Ia mencoba sekali lagi, keringat dingin membasahi pelipisnya, tetap gagal. Sementara itu, sosok kain putih pertama sudah semakin dekat, dan semakin dekat ia datang, semakin jelas pula wujudnya. Itu pocong. Kain kafan kotor menempel erat di tubuhnya, wajahnya pucat membiru, matanya melotot putih, bibirnya sobek seakan membusuk. Dari kepalanya menetes cairan hitam, jatuh di tanah membuat rumput layu seketika. Sutrisno panik, tangannya bergetar hebat, menyalakan mesin berulang kali, tapi bus tetap tak mau hidup. Dan saat itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Lampu-lampu rumah tua di desa itu tiba-tiba menyala sendiri, satu persatu. Padahal sebelumnya gelap gulita. Lampu minyak tua, temaram kekuningan, menyala di balik jendela rumah-rumah reot itu. Dan dari arah rumah-rumah itu terdengar suara-suara. Suara tangis, suara orang berbisik, suara kayu berderit. Lalu tiba-tiba terdengar suara gamelan dari kejauhan, samar tapi jelas. Irama gamelan yang pelan, menyeramkan, seperti musik untuk mengiringi upacara kematian. Para penumpang bus kini semakin panik. Ada yang memeluk kursi, ada yang memukul-mukul kaca sambil menjerit minta keluar, ada yang pingsan. Jono hanya bisa berteriak-teriak membaca doa sekuat tenaga. Namun semua itu tenggelam oleh satu hal. Lampu bus depan kembali terbuka dengan sendirinya. Udara dingin kembali masuk, kali ini jauh lebih menusuk. Dari kabut muncul sosok yang tadi turun, pocong yang meminta diantar pulang. Ia berdiri tegak di luar pintu bus, wajahnya mendongak, matanya putih kosong menatap ke arah dalam bus. Ia tidak masuk, ia hanya berdiri, seakan menunggu. Sutrisno sadar sesuatu. Dengan suara tercekat, ia berbisik ke Jono. John, desa ini bukan desa orang hidup. Benar saja. Ketika ia menatap lebih lama, lampu-lampu rumah itu yang tadinya menyala justru menyingkap sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalam rumah-rumah itu terlihat bayangan orang-orang berdiri kaku. Wajah mereka pucat, sebagian rusak, sebagian hancur seperti mayat. Dan mereka semua menatap lurus ke arah bus. Bulu kuduk Sutrisno benar-benar merinding. Ia sadar, busnya kini bukan hanya berhenti di desa kosong, tapi di desa arwah. Desa tempat makhluk-makhluk itu tinggal. Lalu, terdengar suara keras dari belakang bus. Dum, dum, dum. Seperti ada yang menghantam bodi bus dari luar. Getarannya begitu kuat hingga kaca bergetar. Semua orang menjerit histeris. Sutrisno menoleh lewat kaca spion. Dan di sanalah ia melihatnya. Belasan pocong kini melingkari bus. Mereka tidak bergerak cepat. Mereka hanya berdiri, kaku, mengelilingi bus dengan jarak yang sama. Mata mereka melotot, wajah mereka rusak, tubuh mereka kaku, dan dari mulut beberapa pocong itu keluar suara berbisik. Pulang, pulang, pulang.
Kata itu diulang-ulang, semakin keras, semakin bergema, hingga seluruh bus dipenuhi gaung suara itu. Sutrisno merasa hampir gila. Ia menekan pedal gas meski mesin mati, memutar kunci berulang-ulang. Hingga tiba-tiba, brak! Lampu dalam bus mati total. Gelap gulita. Para penumpang menjerit serentak. Dalam kegelapan itu, suara bisikan makin dekat, makin jelas, seperti ada di telinga masing-masing penumpang. Pulang. Dan tepat saat itu, Sutrisno merasakan sesuatu di bahunya. Berat, dingin, seperti ada tangan yang menepuknya pelan dari belakang kursi supir.